Awalnya bagi saya itu tidak menarik perhatian, biasa-biasa saja. Ini hanya pembunuhan saja. Seorang saudara E membunuh saudara J. Saya mencoba tidak menggunakan pangkat, jadi biar di muka hukum sama orang-orang itu ya. Mengapa kami begitu yakin dengan junto-junto yang tadi seperti penyertaan dan perbantuan? Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini dijerat dari belakang. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang, karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Bagusnya rekayasa itu akhirnya juga lambat laun akan tercium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Saat ini saya ajak Anda, saudara, beralih untuk mendengarkan konferensi pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengaku menemukan jejak digital soal ancaman pembunuhan yang dialami Brigadir J. Bahkan dikabarkan bahwa Brigadir J pernah menangis dengan ancaman tersebut. Dikutip dari Awalnya bagi saya itu tidak menarik perhatian, biasa-biasa saja. Ini hanya pembunuhan saja. Seorang saudara E membunuh saudara J. Saya mencoba tidak menggunakan pangkat, jadi biar di muka hukum sama orang-orang itu ya. Ancaman pembunuhan. Kamarudin menunjukkan ada rekaman elektronik yang didapatkannya atas dugaan ini. Ia pun berjanji jejak digital tersebut akan segera diungkap dalam waktu dekat. Ancaman pembunuhan tersebut masih berlanjut sampai Brigadir J terlibat baku tembak di kediaman Verdi Sambo, artinya 1 hari sebelum insiden naas terjadi. Saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri juga sedang getol memproses dan menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Termasuk yang terbaru, kepolisian melakukan prarekonstruksi di kediaman Irjen Verdi Sambo pada Sabtu 23 Juli hari ini. Dalam proses prarekonstruksi ini, Irjen Verdi Sambo dan juga sang istri tidak dihadirkan. Tak hanya itu, Baradae yang ada di lokasi juga tidak dihadirkan dalam proses prarekonstruksi tersebut. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan tidak dihadirkannya para saksi utama karena prarekonstruksi hanya merupakan pendalaman. Dalam agenda ini hanya menghadirkan penyidik sebagai pemeran pengganti. Hal ini akan berbeda dengan rekonstruksi yang nantinya akan menghadirkan para saksi utama. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengaku menemukan jejak digital soal ancaman pembunuhan yang dialami Brigadir J.
Bahkan dikabarkan bahwa Brigadir J pernah menangis dengan ancaman tersebut. Dikutip dari Tribun Jambi, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J mengungkapkan, ancaman pembunuhan pada Brigadir J sudah terjadi sejak Juni 2022. Pada Juni 2022, Brigadir J pernah menangis karena takut akan teror dan ancaman pembunuhan. Kamarudin menunjukkan ada rekaman elektronik yang didapatkannya atas dugaan ini. Ia pun berjanji jejak digital tersebut akan segera diungkap dalam waktu dekat. Ancaman pembunuhan tersebut masih berlanjut sampai Brigadir J terlibat baku tembak di kediaman Verdi Sambo, artinya 1 hari sebelum insiden naas terjadi. Saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri juga sedang getol memproses dan menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Termasuk yang terbaru, kepolisian melakukan prarekonstruksi di kediaman Irjen Verdi Sambo pada Sabtu 23 Juli hari ini. Dalam proses prarekonstruksi ini, Irjen Verdi Sambo dan juga sang istri tidak dihadirkan. Tak hanya itu, Baradae yang ada di lokasi juga tidak dihadirkan dalam proses prarekonstruksi tersebut. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan tidak dihadirkannya para saksi utama karena prarekonstruksi hanya merupakan pendalaman. Dalam agenda ini hanya menghadirkan penyidik sebagai pemeran pengganti. Hal ini akan berbeda dengan rekonstruksi yang nantinya akan menghadirkan para saksi utama. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengaku menemukan jejak digital soal ancaman pembunuhan yang dialami Brigadir J. Bahkan dikabarkan bahwa Brigadir J pernah menangis dengan ancaman tersebut. Dikutip dari Tribun Jambi, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J mengungkapkan, ancaman pembunuhan pada Brigadir J sudah terjadi sejak Juni 2022. Pada Juni 2022, Brigadir J pernah menangis karena takut akan teror dan ancaman pembunuhan. Kamarudin menunjukkan ada rekaman elektronik yang didapatkannya atas dugaan ini. Ia pun berjanji jejak digital tersebut akan segera diungkap dalam waktu dekat. Ancaman pembunuhan tersebut masih berlanjut sampai Brigadir J terlibat baku tembak di kediaman Verdi Sambo, artinya 1 hari sebelum insiden naas terjadi. Saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri juga sedang getol memproses dan menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Termasuk yang terbaru, kepolisian melakukan prarekonstruksi di kediaman Irjen Verdi Sambo pada Sabtu 23 Juli hari ini. Dalam proses prarekonstruksi ini, Irjen Verdi Sambo dan juga sang istri tidak dihadirkan. Tak hanya itu, Baradae yang ada di lokasi juga tidak dihadirkan dalam proses prarekonstruksi tersebut. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan tidak dihadirkannya para saksi utama karena prarekonstruksi hanya merupakan pendalaman. Dalam agenda ini hanya menghadirkan penyidik sebagai pemeran pengganti. Hal ini akan berbeda dengan rekonstruksi yang nantinya akan menghadirkan para saksi utama. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J.